sahabat Nature, apa kabar nih? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan tidak lupa untuk bahagia ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perpangkatan dan bentuk akar. Apa sih perpangkatan itu? Bilangan berpangkat. Apa itu perpangkatan? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Dan bentuk umum dari perpangkatan itu adalah A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A, dan A-nya itu adalah sebanyak N. Dengan keterangan A adalah basis atau bilangan pokok yang berupa bilangan real, dan N itu adalah eksponen atau pangkat yang berupa bilangan bulat positif. Contoh yang kita pakai di sini adalah 2 pangkat 4, yaitu berarti banyaknya angka 2 itu ada sebanyak 4 kali. 2 dikali 2, dikali 2, dan dikali 2. Dengan keterangan 2 pangkat 4 adalah perpangkatan 2, dan 2-nya itu sendiri adalah basis, dan 4 itu adalah eksponen. Kita masuk ke contoh soal, yaitu menuliskan perpangkatan. Di sini adalah nyatakan perkalian berikut ke dalam bentuk perpangkatan. Nah, contoh yang pertama itu ada min 5 dikali min 5 dikali min 5. Nah, di sini kita disuruh merubah bentuk bilangan ini menjadi bentuk perpangkatan. Ada berapa sih banyak min 5 itu? Kita hitung ya. Min 5, 1, 2, 3. Berarti perpangkatan dari min 5 dikali min 5 dikali min 5 adalah min 5 pangkat 3. Ini sudah ke dalam bentuk perpangkatan ya. Kalau diminta untuk hasil, berarti kalian harus mengkalikan atau menjumlahkan bilangan tersebut. Jadi hasil dari min 5 pangkat 3 adalah sebanyak 125. Kita ambil contoh kedua, yaitu min dalam kurung 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2 sama dengan berapa? Nah, 1/2-nya di sini tuh ada berapa? Di sini ada 4, dan tanda minus ada di luar kurung. Jadi yang harus kita hitung terlebih dahulu adalah 1/2 pangkat 4-nya, dan 1/2 pangkat 4 adalah 1/16, dan karena ada minusnya di belakang jadi min 1/16. Itu kalau ditanya sampai hasil ya. Kalau misalnya ditanya sampai bentuk perpangkatannya aja sudah cukup sampai ke jawaban min dalam kurung 1/2 pangkat 4. Untuk contoh soal lainnya kalian bisa coba sendiri ya. Nah, ini contohnya. Kita masuk contoh soal jenis kedua. Kalau di contoh soal sebelumnya kita disuruh untuk merubah bentuk bilangan menjadi bentuk perpangkatan. Nah, di sini kita diminta untuk mencari sampai nilai atau hasil dari perpangkatan itu sendiri. Nah, contoh yang pertama itu ada 6 pangkat 4. Berarti 6 ada sebanyak 4 kali, lalu kita hasilkan berapa? Jadi di sini 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6 hasilnya adalah 1296. Dan untuk contoh soal yang lainnya pun sama, dan kita bisa lihat contoh soalnya di video ini. Contoh soal yang selanjutnya tipe ketiga itu kita diminta untuk menyatakan suatu bilangan menjadi basis-basis tertentu. Nah, pada contoh soal yang pertama kita diminta untuk merubah bilangan 64 menjadi perpangkatan dengan basis 2. Berarti kita disuruh mencari 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya akan menjadi 64. Nah, di sini kita temukan bahwa 2 pangkat berapa yang menjadi hasil 64 adalah 2 pangkat 6. Seperti itu. Nah, di contoh yang keduanya ini disuruh merubah menjadi basis 10. Contoh soalnya itu adalah 100.000, diminta untuk diubah menjadi basis 10 atau perpangkatan 10. Jadi kita mencari 10 dikali sebanyak berapa agar hasilnya menjadi 100.000. Nah, jawabannya adalah 10 pangkat 5. Contoh soal yang keempat atau masalah terkait perpangkatan yang keempat adalah kita disuruh menentukan hasil dari operasi perhitungan berikut ini.
Di sini ada operasi perhitungan 3 ditambah 2 dikali 2 pangkat 6. Di sini terdapat penjumlahan dan juga perkalian. Perlu diingat, kalau misal ada penjumlahan dan perkalian, maka yang harus dihitung terlebih dahulu adalah bentuk perkaliannya. Jadi 3 ditambah 2 dikali 2 pangkat 6 itu sendiri hasilnya berapa? Yaitu hasilnya 64. Lalu berarti 2 dikali 64 dulu, baru nanti dijumlah dengan 3. Dan hasilnya adalah 131. Nah, yang kedua pun sama. Di sini ada 1/4 pangkat 4 dibagi min 1/3 pangkat 2. Nah, di sini kita harus menghasilkan dulu perpangkatannya itu baru dibagi. Jadi hasil dari 1/4 pangkat 4 adalah 1/256 dibagi 1/9. 1/9 itu adalah hasil dari perpangkatan min 1/3 pangkat 2. Nah, karena di sini pembagian sama saja dengan perkalian, tapi dibalik 1/9-nya. Jadi 1/256 dikali 9/1 sama dengan 9/256. Contoh soal yang terakhir dalam video ini berupa contoh soal cerita nih. Nah, di sini contoh soalnya itu adalah dalam sebuah penelitian diketahui seekor amuba es berkembang biak dengan membelah diri sebanyak 2 kali setiap 15 menit. Lalu ditanyakan berapa jumlah amuba es selama 1 hari jika dalam suatu pengamatan terdapat 4 ekor amuba es. Nah, di sini kita harus poin-poinkan dulu dari soal ini. Nah, diketahui dari soal ini yang pertama itu adalah amuba membelah diri sebanyak 2 kali, berarti basisnya adalah 2. Lalu waktu amuba membelah diri ini adalah setiap 15 menit sekali, dan jumlah awal dari amuba es ini adalah sebanyak 4 ekor. Lalu ditanyakan berapa jumlah amuba es sebanyak 1 hari. Nah, dari yang sudah kita dapatkan ini, jumlah awal amuba itu adalah 4. Jadi 4 dikali 2 karena membelah diri sebanyak 2 kali. Jadi 4 dikali 2 sampai 2-nya itu berapa selama 1 hari itu. Nah, di sini kita coba beberapa dulu ya. 4 dikali 2 sebanyak 4 kali. Nah, 4 dikali 2 ini kan sama dengan 15 menit pertama, lalu dikali lagi dengan 2 menjadi 15 menit kedua, dikali dengan 2 yang ketiga menjadi 15 menit yang ketiga, dan dikali 2 lagi dengan dikali 2 yang keempat menjadi 15 menit yang keempat. Nah, di sini perhitungan ini sudah selama 1 jam, dan dalam 1 hari itu terdapat 24 jam. Tinggal kita kalikan saja, 24 dikali 4 adalah sebanyak 96. Jadi jumlah amuba selama 1 hari adalah sebanyak 4 dikali 2, karena tadi basisnya adalah 2 karena membelah diri sebanyak 2 kali. 4 dikali 2 akan 96, yaitu jumlah 1 hari sama dengan 24 jam itu sendiri. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan sampai ketemu lagi. Dadah!